Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama saya menyapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Shalom Elohim. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Saya percaya jemaat-jemaat semuanya juga tetap ada kerinduan terus untuk menerima kebenaran firman Allah. Karena lewat kebenaran firman Allah membuat kita semakin bertumbuh terus di dalam Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Tema kebenaran firman Allah pada saat pagi ini saya mengangkat tema yaitu kesempatan yang berharga. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka pembacaan kita pagi ini dimulai di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalani kehidupan ini, setiap orang pastinya akan diperhadapkan dengan setiap kesempatan dalam hidupnya. Dan kesempatan yang datang itu tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Atau kita sia-siakan. Karena kadang-kadang kesempatan itu sudah tidak ada. Seperti halnya dalam kesempatan yang ada di dunia ini, yang sifatnya hanya sementara pun kita tidak boleh abaikan sebagai manusia yang bertanggung jawab di bumi ini. Seperti apa? Kesempatan untuk berusaha, berbisnis, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, tempat bekerja yang lebih baik lagi, atau kesempatan untuk mendapat kuliah di tempat yang terbaik, atau kesempatan untuk meraih cita-cita atau masa depan. Hal-hal seperti ini sebagai kehidupan kita yang ada di dunia kita tidak boleh lewatkan. Karena belum tentu tahun depan, 3 bulan ke depan kesempatan ini masih ada. Kita harus ambil kesempatan itu supaya apa? Kita berjuang di dalamnya. Nah, kesempatan yang ada di dunia saja tidak boleh kita abaikan. Atau kalau kita pun itu pilihan masing-masingnya. Orang mau ambil kesempatan itu atau tidak. Memang ada plus minusnya di dalamnya. Tetapi itu bukan merupakan satu tujuan yang paling utama. Karena apa? Saya katakan itu hanya bersifat sementara di bumi. Tetapi kesempatan yang menyangkut kehidupan kekal kita ini yang jangan pernah kita lewatkan. Jangan pernah kita sia-siakan. Inilah yang disebut kesempatan yang berharga. Tidak boleh kita sia-siakan dalam hidup ini. Kalau kesempatan-kesempatan di dunia saja sayang sekali kalau kita lewatkan. Apalagi kesempatan yang menyangkut kehidupan kekal saya dan saudara. Ini tidak boleh kita sia-siakan. Harus kita benar-benar perjuangkan. Seperti apa? Seperti kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk berubah hidup di dalam kebenaran. Kesempatan untuk mengampuni. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini gak boleh kita lewatkan. Ini adalah kesempatan-kesempatan yang berharga yang tidak boleh kita sia-siakan sebagai orang percaya saat kita ada di dalam hidup ini. Nah, dalam pembacaan kita tadi di atas dalam ayat yang ke-15, di ayat-ayat sebelumnya di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14,
Di situ Petrus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu bahwa dalam menantikan penggenapan janji Tuhan akan kedatangan Kristus yang kedua, ini perlu kita perhatikan, kehidupan orang percaya, kehidupanku dan kehidupanmu, mari kita mau mempersiapkan diri. Ini dikatakan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu oleh Petrus, bahwa mereka harus mempersiapkan diri mereka sehingga pada saatnya nanti mereka tidak kedapatan bercacat atau bercelah. Yang tujuannya apa? Sehingga di dalam ayat yang ke-13, sehingga mereka pantas menempati langit baru dan bumi baru yang di dalamnya ada kebenaran. Itu sebabnya disuruh mempersiapkan diri. Jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu diingatkan oleh Petrus untuk terus mempersiapkan diri. Nah, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa tujuan kesabaran Tuhan itu disebutkan adalah untuk apa? Supaya manusia dalam penantiannya untuk menuju kepada kehidupan kekal, di mana terdapat sukacita, dapat damai sejahtera, kehidupan yang luar biasa. Itu kita apa? Supaya kita menantikannya dengan apa? Dengan hidup terus bertobat. Manusia harus bertobat, berbenah diri, hidup di dalam kebenaran dan terus berjuang mempersiapkan diri di dalam penantian itu. Makanya kesabaran Tuhan mengundur, bukan Tuhan tidak mau datang-datang. Tetapi kesabaran Tuhan ini membuat kita untuk semakin berbenah diri. Bukan membuat kita menjadi enak-enakan. Ada orang katakan, dari saya sekolah minggu dikatakan apa? Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Kok enggak datang-datang? Bosan Lebih baik sudahlah, gak usah ditunggu-tunggu. Ingat, yang paling perlu kita perhatikan adalah apa? Kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang membuat kita tidak lagi punya kesempatan untuk berjuang, untuk berbenah diri, untuk memperbaiki kehidupan ini. Nah, itulah sebabnya kita jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan yang ada. Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud kemurahan Allah itu ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Maksud kemurahan Allah sehingga ia tetap sabar, memberikan kesempatan untuk kita supaya kita bertobat. Itu sebabnya kesempatan-kesempatan yang berharga janganlah kita abaikan, janganlah kita sia-siakan. Karena ada saatnya nanti kita sudah tidak punya kesempatan berharga. Sudah kesempatan yang ada sudah diambil dari kita. Salah satu contoh dalam tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru sering kita sebutkan di dalam pemberitaan kebenaran firman, bahkan dalam pembacaan firman sering, bahwa salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang mendapatkan kesempatan yang berharga dalam hidupnya adalah siapa? Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu adalah seharusnya orang yang mendapatkan murka Allah. Karena apa? Karena dia senantiasa menganiaya umat Tuhan pada waktu itu. Oleh karena kasih karunia Allah, maka Paulus mendapat kesempatan untuk bertobat dan masuk dalam rencana Allah yang besar. Kemudian kita lihat bagaimana respon Paulus terhadap kesempatan yang ia dapat. Respon Paulus adalah Paulus meresponi dengan sungguh-sungguh.
Karena ia menganggap bahwa kesempatan yang ada itu merupakan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Kesempatan yang ada itu dia pergunakan sebaik mungkin. Saat dia bertemu dengan Tuhan, dia bukan mengeraskan hatinya, tetapi dia meresponi panggilan itu dengan apa? Dengan seluruh kehidupannya dia baktikan untuk mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan bahwa apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini respon Paulus, bagaimana kehidupan Paulus saat dia menggunakan kesempatan hidupnya. Dia katakan bahwa yang dahulu dianggap keuntungan, itu semuanya dianggap rugi karena Kristus. Dan ayat 8 katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena apa? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Pernyataan Paulus, oleh karena dia memperoleh Kristus, ini menunjukkan bahwa ia sangat beruntung. Paulus merasa sangat beruntung diberi kesempatan untuk menerima Kristus. Jadi Kristus yang sebagai Tuhan dan Rajanya itu adalah segala-galanya dalam hidupnya. Jadi saat dia mengenal Kristus, segala apapun yang ada di dalam dirinya, yang dahulu dia merasa itu adalah sebuah keuntungan, menjadi kerugian dan dianggap sampah. Arti katanya apa? Kristus segala-galanya, yang lain tidak ada apa-apa. Tidak ada apa. Saat Rasul Paulus mengenal kebenaran, hidupnya diberi kesempatan untuk menerima Kristus, maka di dalamnya hanya Kristus segala-galanya dalam hidup Paulus. Bagaimana dengan saya dan saudara pagi ini? Kita bukanlah Paulus yang pernah menganiaya orang. Mungkin kita katakan, saya tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan. Saya menjadi orang yang lahir hidupnya sudah setia dengan Tuhan. Mungkin kita katakan seperti itu. Tapi apakah kita mau meresponi dengan sungguh-sungguh kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Mungkin kita hanya terlahir sebagai orang Kristen yang aktif dalam segala kegiatan-kegiatan kita. Yang tetap rutin dalam segala ibadah-ibadah yang dijalankan setiap saat. Tetapi apakah dalam hidup ini kita mengalami Tuhan? Apakah kita meresponi setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Atau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Selesai doa biasa, selesai ibadah biasa, nanti keluar dari ruang ibadah, ya sudah kita seperti orang biasa aja lagi. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu pengalaman-pengalaman yang kita alami yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita miliki sebagai orang percaya. Kesempatan yang berharga di saat-saat ini, mari kita gunakan terus. Saat ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Di situ Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Kita akan sama-sama baca. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 17 saya bacakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan
agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga adalah kita mau pergunakan waktu kita. Pergunakan waktumu dengan baik. Ini kesempatan yang berharga yang saat ini kita terima dari Tuhan, itu harus kita pergunakan dengan baik-baik. Dengan cara apa? Kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan baik-baik bagaimana kamu hidup. Ini. Di dalam ayat ini kita diingatkan untuk memperhatikan kehidupan kita dengan baik, dengan teliti. Kita nggak usah memperhatikan orang lain. Kita jangan kepo dengan kekurangan orang lain. Kita jangan kepo dengan hal-hal yang orang lain lakukan. Tetapi kita sendiri tidak pernah memperhatikan dengan baik, dengan teliti bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana hari-hari yang kita pergunakan di hadapan Tuhan. Nah, kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita pergunakan untuk senantiasa waktu-waktu kita yang ada, apalagi saat-saat ini di mana kita dibatasi untuk keluar dari rumah, kita dibatasi untuk berkumpul, itu menjadi kesempatan yang lebih berharga lagi untuk kita terus membangun diri di dalam Tuhan. Sangat penting untuk kita sebagai orang percaya memperhatikan waktu-waktu yang kita pergunakan sehingga waktu yang ada tidak berjalan sia-sia. Di dalam ayat 16 dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jika kita tidak berhati-hati di dalam hidup ini, maka orang percaya mudah sekali untuk terseret, terbawa oleh kesenangan-kesenangan diri yang akan menyita waktu-waktu yang ada. Oh, banyak sekali kesenangan-kesenangan diri kita yang membuat waktu kita habis untuk melayani kesenangan-kesenangan daging kita. Seperti apa? Ayo. Seperti menghabiskan waktu-waktu kita berjam-jam hanya untuk ngobrol, ngerumpi dengan hal-hal yang tidak penting. Mungkin Bapak Ibu katakan, oh sekarang gak ada lagi ngobrol-ngobrol, kita gak pernah ngumpul-ngumpul lagi, sudah gak bisa. Masih bisa. Ngerumpi lewat apa? Lewat telepon. Waktunya dihabiskan hanya untuk menceritakan teman yang satu. Ini berjam-jam, tidak rugi menggunakan waktunya, ngalor ngidul bicaranya. Bicara yang tidak penting, membicarakan hal-hal yang tidak penting, berjam-jam digunakan waktunya untuk hal-hal seperti ini. Mungkin tidak ngumpul, tetapi mulutnya masih bisa berbicara lewat telepon. Ini menghabiskan waktu, menguras tenaga. Apalagi menghabiskan waktu dan apa? Berjam-jam hanya untuk ada di depan televisi. Menonton kesenangannya, kesukaannya, acara-acara kesukaannya. Seperti apa? Wah, India, drama Korea, berseri-seri, ya kan? Mampu ditonton berjam-jam di depan televisi sehingga menghabiskan waktunya hanya untuk itu. Nih. Atau apa lagi? Masih banyak. Bukan tidak boleh. Ini ya. Bukan tidak boleh, tetapi kalau itu sudah menyita hidup kita, waktu kita sepanjang hari. Apalagi sekarang lagi ada tenar-tenarnya acara sinetron apa? Ikatan Cinta. Wah. Itu membuat orang sampai kalau bisa harus nih jamnya sudah begini nih. Sampai mau jam mesbah doa, jam doa sudah gak bisa lagi. Ini namanya terikat. Gunakan waktumu dengan baik. Jangan hanya menghabiskan hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau untuk berdoa ini sebaliknya. Kalau untuk berdoa 15 menit saja udah bingung. Udah gelisah. Waduh, apalagi yang harus kudoakan ya. Aduh, bingung banget 15 menit sudah kelamaan nih. Sudah jadi bingung. Gak bisa bicara lagi. Ini bedanya, gitu kan? Atau kalau baca Alkitab,
baru buka Alkitabnya untuk dibaca sudah mangap. Seolah-olah Alkitab ini adalah pembawa tidur. Matanya tidak kuat untuk membaca. Ini loh. Atau di dalam ibadah. Mengikuti ibadah selalu gelisah, mondar mandir ke toilet. Kalau pada saat offline atau pada saat ibadah tetap muka. Atau mungkin sekarang ini tidak ibadah tetap muka. Tetapi di rumah pun Bapak Ibu saat ini mungkin ada di depan layar. Gak mampu lama-lama. Gelisah lah. Bilang gak ngerti lah. Banyak kesibukan lah. Banyak kegiatan lah. Hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita tidak sadar atau kita sadari, ini sudah kita nikmati. Menjadi nikmat di dalam diri kita karena kita lakukan setiap hari dan tidak kita sadari telah menguras waktu-waktu kita. Saat di depan TV kita tidak merasa lelah mata kita. Saat kita ngobrol banyak kita tidak merasa kehabisan kata-kata. Tetapi kalau berdoa kehabisan kata-kata. Itu. Tapi mari. Biarlah waktu yang ada kita mau pergunakan. Dengan benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Karena kesempatan yang berharga. Kita gunakan waktu kita juga dengan berharga. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 2 katakan. Supaya waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini yang Tuhan mau. Kita diingatkan bahwa waktu yang sisa yang ada, kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, mari kita gunakan bukan untuk memuaskan keinginan kita manusia. Seperti menonton seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi mari kita pergunakan untuk menuruti kehendak Allah. Ini sulit, memang sulit. Berarti kesenangan kita harus kita pangkas. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kesempatan yang berharga tidak boleh kita sia-siakan. Untuk itu apa yang harus kita pergunakan? Untuk apa yang harus kita lakukan lagi? Yang kedua adalah kita mau berjuang untuk hidup tidak bercacat dan bercelah. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 di dalam ayat yang tadi juga ya. Saya akan bacakan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini, perhatikan, kamu harus berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Ini. Waktu dan kesempatan yang berharga yang diberikan dalam kehidupan saya dan saudara harusnya kita pergunakan untuk berjuang hidup tidak bercacat dan bercelah. Banyak orang kita jumpai dan saya pernah ada ngobrol dengan seseorang. Dia katakan apa? Bagaimana mungkin kita bisa hidup suci? Bagaimana kita mungkin mau bisa hidup tidak bercacat, tidak berdosa? Kita ini kan masih manusia. Dia bilang gitu. Kita ini masih manusia, bukan Tuhan yang kudus dan suci. Jadi dimaklum-maklumilah karena kita ini manusia. Kita juga kan masih tinggal di dunia, bukan di surga. Nah, dia ngomong gitu. Nah, aku kan juga masih muda, untuk apa? Aku harus serius dengan Tuhan. Untuk apa aku sudah menjadi seperti orang tua yang harus serius. Biarlah aku nikmati hidupku masa mudaku dengan senang dulu. Kan nanti kalau aku sudah tua tidak bisa nikmati hidupku lagi. Saya dengarnya dalam diri saya ada ketawa dan kasihan dan sayang sekali. Sangat disayangkan dan ini terjadi bukan kepada perkataan ini bukan kepada orang yang di luar. Bukan orang yang tidak mengenal kebenaran. Ini adalah orang yang sudah hari-hari ada di dalam gereja.
bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Tetapi kenapa dia bisa mempunyai pemikiran perkataan seperti ini? Sangat disayangkan. Mengapa kita harus menyerah dulu sebelum berjuang, mengatakan tidak mungkin kita mau menjadi orang yang tidak suci? Kita katakan kenapa harus berkata bahwa nanti di surga sucinya, memang bisa di surga baru suci? Gak mungkin, justru perubahan hidup, kesucian itu kita perjuangkan dan kita kejar, kita usahakan selama kita tinggal di bumi ini. Jadi ini bukan semata-mata kita peroleh kesucian nanti kalau kita ada di surga. Wah enak banget. Kalau begitu orang Kristen santai aja dong. Nggak usah kerjakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Nyantai-nyantai yang kita nanti masuk surga kita sudah suci. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala bermahkotakan emas. Enak kali. Saya diketawain salah nyanyi. Enak banget. Kutuk, naik ke surga pakai baju putih, pakai mahkota emas. Nggak berjuang. Yang mau dapat mahkota adalah seseorang yang mau berjuang. Berjuang mengejar kesucian itu. Karena kita mau menjadi orang-orang yang sama seperti Kristus. Orang mempelai kita saja suci, kudus dan mulia. Masa kita yang datang dengan kotor? Itu nggak benar. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus diubah. Dan dikatakan apa? Nanti aku sudah tua baru aku serius dengan Tuhan. Emang kamu tahu hidupmu sampai kapan Tuhan berikan kesempatan? Dan kalau memang masih kuat, persembahkan itu untuk Tuhan. Seluruh hidupmu yang masih kuat, masih sehat. Jangan sudah tua rentan, sakit-sakitan, baru katakan inilah hidupku. Bukan Tuhan tidak terima, tapi kasihan. Tuhan kok diberikan sisa-sisanya. Makanya ada lagu pujian, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ini loh, selagi masih kuat, selagi masih sehat, selagi masih muda, pergunakan hidup saya dan saudara untuk terus berjuang melakukan kehendaknya. Jadi bukan untuk tua. Emang kita tahu hidup kita sampai tua nanti? Banyak anak-anak muda yang masih produktif tiba-tiba dipanggil. Nah kalau seperti itu apakah ada kesempatan untuk memperbaiki hidup? Itu sebabnya mari kita perbaiki hidup kita. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela memang bukan perkara yang mudah. Orang percaya kehidupan saya dan saudara harus menghabiskan seluruh waktu kita untuk berjuang untuk supaya kita mencapai yang namanya kehidupan tidak bercacat dan bercela. Dan itu dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam ayat 14 dikatakan bahwa apa? Petrus katakan apa? Kamu sambil menantikan semuanya itu, apa yang kita nantikan? Di dalam ayat yang ke-13, langit baru, bumi baru, di mana ada kebenaran, itu yang kita nantikan. Nah, sambil kita menantikan itu, perhatikan, kita harus berusaha. Dikatakan oleh Petrus di dalam ayat 14, kamu harus berusaha. Kata berusaha di sini itu berarti harus berjuang, tidak boleh diam, tidak boleh santai, tidak boleh semau-mau kita, tapi harus berjuang. Yang tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Ada lagi, tidak mungkin menjadi serupa seperti Kristus. Oh Tuhan, kok kita mau samai? Tidak ada yang tidak mungkin saat kita mau berjuang. Kita berjuang untuk sama seperti Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Ayat ini sering kita baca, katakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini loh PR kita. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup.
Saat Kristus hidup, pernahkah Kristus mulutnya mengutuk? Pernahkah saat Kristus hidup dia memberikan gambaran kehidupan yang tidak ada teladan yang baik? Semuanya teladan yang luar biasa yang harus kita ikuti jejaknya adalah Kristus. Supaya kita menjadi serupa. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mengalami apa? Perubahan karakter lewat pembaharuan pikiran kita. Ini semua tidak bisa kita miliki atau spontanitas saat kita bilang, Yesus, aku mencintai engkau, aku rindu kepadamu, aku mengasihi engkau. Spontanitas itu datang. Karakter Kristus dalam diri kita tidak bisa. Itu harus kita miliki perjuangan dan waktunya tidak singkat. Seumur hidup kita berjuang di dalamnya, dan seiring pertumbuhan rohani saya dan saudara, pengenalan akan kebenaran itu, kita mengalami firman dalam hidup kita, membuat kita menjadi kekristenan yang memiliki senantiasa kerinduan untuk berjuang mematikan segala keinginan-keinginan daging yang mau menonjol, yang ingin menguasai kehidupan saya dan saudara. Dengan apa? Kita berjuang dengan apa? Saat hidup ini kita harus berhati-hati. Dengan berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Setiap menit, setiap waktu, setiap jam kita akan berhati-hati. Tidak sembrono. Itu pun saat kita berhati-hati masih ada meleset. Masih ada kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita tidak tinggal di dalam kesalahan itu. Kita tidak dinenakbobokkan dengan kesalahan itu. Tetapi kita akan peka menyadari bahwa kita telah melukai Tuhan dengan perbuatan kita. Sehingga kita cepat-cepat minta ampun. Oh Tuhan, ampuni aku. Aku sudah berpikir negatif. Ampuni aku Tuhan, ini hendak berkenan. Kita cepat-cepat peka akan kesalahan kita sehingga kita cepat-cepat menyadari dan kita minta ampun, minta maaf setiap saat, setiap waktu. Itu sebabnya bertobat bukan hanya ada pada saat KKR. Pertobatan itu bukan saat hanya kamu menerima firman. Pertobatan itu bukan hanya ada pada saat altar call. Tetapi pertobatan itu kita lakukan setiap hari, setiap detik, setiap menit dalam hidup kita. Saat kita mulai meleset pikiranku, mulutku, hatiku, perbuatanku, tindakanku. Saat meleset, aku harus cepat-cepat bertobat. Karena jika aku tidak bertobat, berarti aku telah melukai hati Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ini yang harus terus kita perjuangkan, makanya sulit. Tadi pagi saya sempat berbicara di meja makan bersama anak-anak. Arden dan Asa bilang, memang sulit mami, kita mau berjuang untuk seperti itu. Memang sulit. Tetapi kalau kita mau berjuang dan ada kerinduan hidup di dalam kebenaran, maka itu tidak menjadi suatu kesulitan yang membuat kita tidak mampu berjuang. Tetapi kita akan berjuang sekalipun sulit. Karena apa? Karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Roh Kudus memampukan kita dalam perjuangan itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mempergunakan kesempatan yang berharga. Yang ketiga adalah terus berjaga-jaga. Di dalam Matius, sisa sedikit ya, Matius pasal 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dalam penantian kita sebagai orang percaya untuk meraih kehidupan kekal, kita perlu menggunakan kesempatan yang berharga untuk terus berjaga-jaga. Kata terus berjaga-jaga di sini berarti tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah dalam hal memperhatikan manusia batinia kita. Kita harus terus memperhatikan seperti kita memperhatikan muka kita. Jangan ada flek. Jangan ada jerawat, jangan ada apapun. Nah kita juga harus supaya kelihatan rapi, cantik dan sebagainya. Orang selalu memperhatikan itu.
Tetapi di sini kita diajar tidak boleh lengah memperhatikan manusia batinia kita. Supaya semakin cantik dan indah dalam penantian kita kepada langit baru, bumi baru. Dan yang kedua, terus berjaga-jaga di sini berarti tidak boleh puas diri. Ini kebanyakan kita orang Kristen sudah puas diri dengan kita sudah mulai mungkin berjuang, sudah setia, sudah melayani, sudah ini, sudah ono. Kita sudah puas sampai di situ aja sehingga kita berhenti, nggak berjuang-juang lagi. Nah ini salah. Dan yang ketiga, terus berjaga-jaga di sini berarti apa? Terus waspada. Supaya apa? Kita waspada. Seseorang yang berwaspada dalam satu penantian, dia tidak akan tertinggal. Karena dia akan selalu memperhatikan dan selalu berjaga-jaga. Terus waspada supaya kita tidak tertinggal. Yang bahayanya kekristenan merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Merasa dirinya sudah ada di dalam Tuhan. Ternyata dia tertinggal. Ini yang berbahaya. Mari lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Saya dan saudara diajak, diingatkan untuk jangan melewatkan kesempatan yang ada. Yang berharga dalam hidup kita dengan sia-sia. Firman ini bukan hanya untuk jemaat, bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi untuk saya secara pribadi. Jangan lewatkan kesempatan dalam hidupku untuk terus berjuang. Tetapi biarlah kita menggunakan kesempatan yang ada yang berharga ini untuk apa tadi? Mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik. Dan yang kedua kita mau berjuang terus untuk hidup tidak bercacat dan bercela. Dan yang ketiga kita diajar untuk terus berjaga-jaga. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Allah mengingatkan dan menguatkan kita sehingga membuat kita semakin bersemangat dalam perjuangan kita. Dan pada kesempatan pagi ini juga sebelum kita berpisah dalam acara ibadah pelayanan firman yang ada, saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Tio Willy ya pada tanggal 26 kemarin. Biarlah dengan usia yang bertambah Pak Tio Willy semakin melekat dengan Tuhan, semakin berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, biarlah damai sejahtera sukacita mengalir melimpah dalam kehidupan kita dan tetap jaga kesehatan. Shalom.